Contoh misalnya kita makan permen, habis makan permen, maka bagi orang yang tahu itu diawasi oleh Allah dan diawasi oleh sekitarnya, yakin tidak akan buang sembarangan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma naf'u katsiran mimma taqul alayya sadaqallahu nadim. Bapak semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim bertemu lagi dengan saya. Kalau nggak salah setahun yang lalu saya pernah ngisi di sini ya, sekali atau dua kali saya lupa ya, tentang fikih insyaallah. Maka kita bersyukur pada Subhanahu wa taala hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat di tempat yang mulia ini, di masjid ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah dengan menggunakan mentasarrufkan semua nikmat yang telah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpah kepada nabi kita yang Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya dan pengikutnya hingga bil kiamat kelak yang istiqomah, dan semoga kita juga mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, insyaallah kurang lebih saya 2 pekan sekali selalu mengisi bergantian dengan Ustadz Unang ya. Kalau Pak Ustadz Unang mengisi tentang tafsir, insyaallah saya mengisi tentang fikih, kajian fikih, dan saat ini insyaallah akan hanya sebagai pengantar saja, tapi mudah-mudahan ini menjadikan motivasi semangat kita untuk belajar fikih salah satunya. Bapak semuanya, alhamdulillah Bapak yang semua hadir di sini itu termasuk pilihan Pak, karena kalau saya lihat, saya yakin bahwa warga Kalisiliren atas ini pasti banyak ya, tapi yang terpilih adalah bapak-bapak semuanya yang hadir saat ini. Gak apa-apa, terus berjalan ya. Dan istimewanya kalau kita ada dalam kondisi antara waktu rentang antara maghrib dan isya, kata Rasulullah, orang yang menunggu sholat maka ia telah mendapatkan pahala sholat. Jadi saat kita duduk saat ini, maka niatkan itikaf di masjid ini, dan juga kita mencari ilmu, jadi double pahalanya Pak, insya Allah double. Dan selama duduk itu, maka kalau istilah argo itu ya, agro taksi itu udah berjalan pahala sholat isya Pak. Dan Rasulullah dalam hadis lain menyampaikan bahwa barang siapa yang menunggu sholat dan antara maghrib dan isya ini, maka ia adalah orang yang taat yang sesungguhnya. Orang yang taat yang sesungguhnya. Orang yang taat yang sesungguhnya. Rasulullah menyampaikannya 3 kali. Jadi orang yang menunggu sholat antara maghrib dan isya gitu. Karena waktu itu pernah ada Rasulullah itu kadang-kadang isya itu dibelakangkan, maksudnya isya itu dipanjangin sampai tengah malam, para sahabat dan kaum muslimin menunggu sampai Rasulullah ngimamin sholat isya. Nah itu, maka kata Rasulullah, orang yang menunggu sholat sampai isya itu tidak pulang dulu ke rumah, itu saat itu adalah menunjukkan ketaatan yang sesungguhnya, kata Rasulullah gitu ya. Jadi jemaah mudah-mudahan ini menjadikan semangat kita untuk duduk itikaf setiap pada maghrib sampai isya gitu ya. Ya setidaknya sepekan sekali malam Senin ini ya, baik kajian siapapun seperti itu. Jadi kita insya Allah pahala saat ini double. Kita itikaf, kemudian kita menunggu isya, udah dapat pahala isya, sholat isyanya gitu ya, menunggu sholat berjamaah, dan kita mencari ilmu, sudah mendapatkan pahala ilmunya gitu. Barang siapa yang kata Rasulullah berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari Al-Quran, maksud belajar Al-Quran itu juga sarana untuk memahami Al-Quran di dalamnya, maka Allah akan memberikan sholawat, artinya merahmati kita. Dan Allah menyampaikan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang mencari ilmu, orang yang duduk mencari ilmu. Dan bahkan kata Rasulullah gitu ya, kata Rasulullah sampai semut di liangnya itu mendoakan kita. Bahkan ikan yang di laut, walaupun laut itu jauh dari kita, Allah menyampaikannya pada ikan untuk mendoakan orang yang mencari ilmu. Dan Rasulullah itu kalau ada 2 majlis, antara majlis dzikir dan majlis ilmu, maka Rasulullah lebih memilih majlis ilmu gitu ya. Dan ilmu itu merupakan orang yang salah satu indikasi kesempurnaan iman seseorang adalah orang yang mencari ilmu. Dalam Syu'abul Iman atau dalam cabang iman, iman yang ke-17 adalah ilmu.
Maka orang yang mencari ilmu atau talabul ilmi itu indikasi orang yang menunjukkan kesempurnaan iman. Oleh karena itu maka kita terus bersemangat untuk hadir di majlis ilmu. Dan saat ini adalah merupakan saat mustajab untuk berdoa. Maka mudah-mudahan kita nanti di ujung, mudah-mudahan setelah kajian itu atau di ujung tadi kita berdoa. Karena justru saat mustajab berdoa adalah di saat majlis ilmu. Kenapa? Karena malaikat hadir di sini semuanya, walaupun kita tidak melihatnya, gitu ya. Karena kalau kita melihatnya mungkin serem, kita menjadi pingsan ya. Kenapa? Jangankan kita, Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril yang sebenarnya, beliau juga pingsan, Pak. Itu melihat malaikat Jibril yang sebenarnya. Kenapa? Karena satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi barat sampai ujung timur sampai ujung barat. Terbit matahari dan terbang matahari tertutup oleh satu sayapnya malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril yang mengatakan 600 sampai 700 sayap. Satu sayapnya menutupi bumi, Pak. Satu sayap. Gitu. Maka kalau Abu Jahal mengatakan nanti kalian lah kalau ada malaikat itu kita bagi-bagi ya, saya ambil satu yang saya buat kalian. Wah, kurang ajar. Padahal satu malaikat aja itu. Malaikatnya kalau apa teriaknya malaikat Jibril semua bisa, manusia semua bisa itu, ya, bisa meninggal, bisa mati kan gitu. Ini kurang ajar Abu Jahal itu ya. Itu malaikat satu itu sayap. Ada lagi malaikat yang lebih besar lagi, Pak. Malaikat Israfil yang menutup nanti apa? Yang meniup sasangkala. Itu malaikat Israfil itu satu sayapnya berbanding dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Itu lebih besar lagi ya. Luar biasa itu ya malaikat itu ya. Kalau bentuk aslinya itu seperti itu ya. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, maka malaikat termasuk adalah orang makhluk yang dekat kepada Allah. Maka saya yakinilah saat ini kita sebenarnya saat mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena malaikat juga mendoakan kita saat ini. Nah ini saya sedikit gitu ya, memotivasi sedikit juga selangian gitu ya sebelum ke hal yang lain, bahwa ada ulama yang dikenal dan ikuti madhab Syafi'i namanya Imam Nawawi. Karangannya sangat banyak, bahkan beliau karena saking fokus di bidang ilmu beliau tidak sempat nikah, usianya masih muda, meninggalnya usia 40 kalau ya. Karyanya banyak, ada Riyadus Sholihin, ada Hadis Arba'in, ada Siro, ada Tafsir, dan banyak sekali. Sehingga karena beliau sebagai ilmuwan ulama yang mumpuni, itu sebenarnya beliau bisa berhak atau punya kesempatan, punya kapasitas untuk menjadi mujtahid seperti Imam Syafi'i. Tapi beliau tidak, beliau ngikutin Imam Syafi'i. Karyanya banyak sekali. Itu adalah berkah dari doa bapaknya, Pak. Bapaknya itu tukang jualan, tukang gelapak di setiap majelis ilmu. Jadi kalau ada masjid, misalnya ada kajian, ya apalagi siang misalnya, nah bapaknya Imam Nawawi ini selalu hadir untuk ngelapak, jualan. Tapi dia gak semata-mata jualan, karena dia yakin di saat majelis ilmu itu ada para malaikat dan saat mustajab berdoa. Nah bapaknya Imam Nawawi itu selalu berdoa setiap di majelis ilmu, setiap hadir, ya Allah, lahirkanlah dariku keturunan, menjadi rizki keturunan yang menjadi alim, menjadi ulama yang banyak bermanfaat bagi hamba-hambamu. Itu doa yang diulang-ulang setiap majelis ilmu. Beliau ngelapak itu hanya sambilan aja gitu ya, mungkin ngelapak, mungkin kalau kita mungkin jual baju, koko gitu ya, atau apa gitu ya, di setiap majlis Abu Hanifah gitu, setiap majlis itu selalu hadir gitu ya. Dan itu bapaknya. Nah berkah dari doa bapaknya inilah anaknya menjadi ulama besar, Imam Nawawi namanya, Imam Nawawi ad-Dimashqi, Damaskus ya. Itu doa bapaknya, Pak. Saya yakin bapaknya dapat kemuliaan karena dia dengan doa itu melahirkan anaknya yang menjadi ulama besar, yaitu Imam Nawawi. Nah itu jamaah rahimakumullah, maka saat majelis ilmu itu adalah saat yang bagi kita untuk tidak ditinggalkan gitu ya. Saat penting untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir di saat ini mudah-mudahan insyaallah hanya sebagai pengantar, saya akan membawakan sedikit pengantar tentang ilmu fikih karena ini penting gitu ya. Bagian dari penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kenapa pentingnya ilmu fikih? Dalam satu syair sebagian dalam Kalimut-Kalim mengatakan bahwa orang yang faqih, paham terhadap ilmu sesuatu yang diamalkan, itu jauh lebih berat bagi setan untuk menggodanya, untuk mengganggunya dibanding orang 1000 ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena orang yang paham gitu ya tentang ilmu fikih itu, tentang ilmu yang dia amalkan itu adalah orang yang memang amalnya akan diterima oleh Allah. Maka ada ulama, ada slogan ulama mengatakan al ilmu qoblal amal, berilmulah sebelum beramal. Ini pentingnya ya, berilmulah sebelum beramal, karena untuk beramal itu harus ada ilmunya, seperti itu. Baik, kembali ke pokok yaitu ya, kita balik ke laptop. Apa itu sebetulnya fikih gitu ya? Fikih itu sebetulnya untuk awal itu fikih itu adalah merupakan
ilmu secara keseluruhan. Gitu. Kalau ada Al-Qur'an menyatakan atau hadis menyatakan kata-kata fikih, itu artinya syariat, seluruh keseluruhan syariat Islam. Gitu ya. Maka kalau kata hadis mengatakan, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang riwayat Muawiyah, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi orang yang baik, maka dia akan memahami, memfikihi agama ini. Gitu. Menjadi fikih, menjadi paham. Gitu ya. Seperti itu. Maka kalau kita memahami bagian dari syariat ini, maka kita itu menunjukkan bahwa kita akan oleh Allah diiringkan kepada kebaikan. Gitu ya, pada kebaikan. Maka karena itu saat inilah kesempatan kita hadir, berarti Allah telah menghendaki kita untuk ada dalam lingkungan orang-orang baik, tinggal di tempat yang baik. Maka insya Allah akhir kita hidup yang baik, husnul khotimah, dan itu yang kita harapkan, mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, kita masuk ke surganya. Gitu ya. Karena kalau kita beli surga dengan ibadah, tidak akan kebeli, Pak. Jangankan membeli surga, nikmat yang ada di dunia ini aja tidak akan kebeli oleh ibadah kita. Tidak akan kebeli. Ada riwayat bahwa ada orang ibadah 500 tahun lama, ketika ia dibandingkan ibadah 500 tahun dengan nikmat melihat, cuma melihat aja, melihat satu mata, maka ternyata nikmat Allah yang diberikan melihat satu mata itu lebih besar dibanding ibadah 500 tahun. Itu baru melihat mata, melihat satu mata. Kan mata itu fungsinya banyak, salah satunya kan melihat dia. Itu baru satu mata, belum dua mata, belum ada hidung, belum telinga, dan sebagainya. Jadi kalau membeli surga itu tidak akan kebeli dengan ibadah. Jangankan beli surga dengan ibadah, nikmat yang ada di dunia itu kita tidak akan terbeli. Maka Allah mengatakan, kalau kalian menghitung nikmatku maka tidak akan terhitung. Nah, seperti itu. Kenapa kita beribadah sungguh-sungguh? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bersungguh-sungguh kalian beribadah kepada Allah. Sesungguhnya memasukkan kalian ke surga itu bukan karena ibadahmu, tapi bukan karena ibadah kalian, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah engkau juga? Ya, aku juga. Rasulullah yang ibadahnya luar biasa itu mengatakan begitu, bahwa ibadahnya Rasulullah yang luar biasa, tidurnya cuma 1 jam 2 jam, selebihnya beribadah di tengah malam, siangnya dari pagi sampai sore beliau berdakwah, gitu ya. Itu mengatakan seperti itu, bahwa yang memasukkan beliau ke surga itu adalah rahmat Allah. Nah gitu. Maka kalau ya jauh bagi kita ya, kalau misalnya ibadah kita mau membeli surga, maka kita saat ini mudah-mudahan adalah upaya kita, sarana kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada fikih tadi. Fikih itu ya, salah satu ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Hud ayat 91, itu arti fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Jadi kalau kita memahami agama ini, itu adalah merupakan bagian upaya memahami syariat, maka itu bagian dari pemahaman secara bahasa tentang fikih ini. Atau dalam ayat lain, misalnya dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah menyampaikan bahwa langit, bumi, dan seluruh isinya itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Tapi kata Allah, walakin latabqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih, gitu ya. Jadi yang bertasbih kepada Allah itu lebih banyak daripada makhluk yang tidak bertasbih. Kenapa? Karena ini yang sekitar kita, yang kita duduki ini pada bertasbih semuanya kepada Allah. Bumi ini bertasbih. Bumi ini juga bahkan bersaksi apa yang kita lakukan, gitu ya. Bumi ini jadi saksi bagi kita. Maka insya Allah kalau orang merasa seperti itu, yang yakin korupsi itu tidak akan terjadi, orang culas itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena bumi ini pun akan menyampaikan apa yang kita lakukan. Dalam surat Al-Jalal mengatakan, yauma tuhadisu akhbaroha, saat itu akan bumi akan menyampaikan apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, menyampaikan bukti itu. Jadi kalau Bapak semuanya saat ini kita bawa sampah, gitu ya, sampah yang sekecil apapun, contoh misalnya kita makan permen, habis makan permen, maka bagi orang yang tahu itu diawasi oleh Allah dan diawasi oleh sekitarnya, yakin tidak akan buang sembarangan. Misalnya kalau nggak ada tempat sampah, sapuin dulu atau masukin dulu ke tas, nanti ketika menemukan tempat sampah kita buang ke tempat sampah. Itu ibadah, itu kayak kecil, sederhana, tapi itu merupakan kebahagiaan yang Allah catat. Kenapa? Pamayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Atau kita buang sembarangan, wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun itu ke cangkang permen ya, yang kecil begitu.
Maka saya kadang-kadang suka apa namanya ngurut dada orang yang berjilbab gitu ya, diangkot habis makan apa atau minum ini habis minum buang gitu ya sembarangan, atau habis apa jus berat buang gitu ya ke luar mobil, diangkot di mana aja gitu ya. Itu merasa bahwa itu sesuatu hal yang biasa aja, padahal itu semua dinilai, dan bumi ini berteriak sama Allah ya, dan menyaksikan apa yang kita lakukan itu. Maka bagi kita sebagai khalifah tentu akan memelihara bumi. Salah satunya adalah kita memelihara kesuburan tanah dengan tidak buang sampah sembarangan. Jadi kalau ada orang yang merasa aman gitu bawa sampah satu karung bahkan ya setengah karung itu karung ke kali, buang ke kali gitu ya, karena merasa aman, padahal tidak ada yang aman semuanya. Kalau orang yang merasa aman sekarang gitu ya dari pengawasan Allah, maka yakin di akhirat tidak akan aman. Jadi seperti itu. Ini adalah pemahaman yang kita harus pahami, bahwa itu semua bagian dari kita memahami itulah fikih. Di secara umum, secara syariat begitu seperti itu, bahwa kita mudah-mudahan memahami syariat Allah ya. Yang pertama itu secara umum seperti itu, fikih itu al-fahmu, pemahaman. Walaupun fikih itu sendiri, fikih itu paham dan mendalam gitu ya. Kalau dalam bahasa lainnya disebutkan al-fahmu daqaiq. Jadi paham secara mendalam itulah fikih. Karena kalau paham itu hanya sepintas bisa gitu ya, ngerti sepintas itu paham. Tapi kalau udah lebih mendalam lagi, maka itu lebih menjurus kepada fikih. Itu secara bahasa seperti itu. Kalau secara istilah, maka ada fikih itu, saya sedikit tulis ya, karena supaya kita itu sedikit ada yang kita lihat ya, dan ada yang saya tulis ya, karena setiap yang kita tulis insya Allah menjadi kebaikan. Baik ini supaya tidak ngantuk juga ya. Fikih itu jadi ada secara apa namanya, ini kan kelihatan, harusnya lebih ke depan Pak.